Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa kami selalu menyertai mudah-mudahan pemirsa semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilapangkan hati dan rizkinya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran dalam segala urusannya. Dan yang lebih penting, semoga pemirsa semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala konsisten dalam Islam, iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sesi yang akan kita lewati saat ini adalah tambahan dari kendala-kendala Iqra bismi rabbik yang belum kami tuntaskan pada pembahasan sebelumnya. Namun seperti biasa, kami senantiasa memohon dukungannya dengan selalu mensubscribe serta like, share, dan komennya. Dan jangan lupa untuk tetap menyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update dan pembahasan-pembahasan dari channel peradaban ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah manusia teladan yang sunnahnya diikuti dengan sikap i'tiqadi keimanan, yaitu dalam menempuh jalan hidup Islami yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula jalan yang dijadikan titian tangga orang yang menempuh jalan hidup mengikuti beliau, yaitu berikra bismi rabbik. Latar belakang perjalanan hidup yang dialami beliau hingga menerima perintah ikra bismi rabbik adalah fakta sejarah yang menjamin sifat-sifat beliau yang sangat terkenal di kalangan umatnya, yaitu siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Tidak dapat diragukan lagi. Fakta sejarah yang sinkron dan menjamin sifat-sifat itu adalah latar belakang perjalanan hidup yang beliau alami, yaitu sebagai anak yatim, sebagai pengembala, sebagai pedagang, sebagai suami dari Khadijah, dan sebagai pencari kebenaran atau bergua Hiro. Fakta sejarah yang diperjalankan Allah Subhanahu wa taala. Dalam takdirnya itu pula yang menjamin bahwa setelah mendapat titah Allah Subhanahu wa taala, beliau berikra bismi rabbik. Pertama, dalam keadaan bersih dari keterikatan dan kebanggaan serta disiplin paradigma berpikir sebagai pewaris tradisi nenek moyangnya, karena telah terputus dengan keyatiman beliau. Artinya beliau bersih dari bentuk keterikatan, kebanggaan dan disiplin tersebut karena telah ditanggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan hidup beliau sejak sebelumnya. Kedua, dalam keadaan bersih dari keterikatan dan kebanggaan serta disiplin paradigma berpikir sebagai penyandang kelas sosial, fanatisme kesukuan atau kebangsaan, karena beliau terinteraksikan dengan kehidupan natural sebagai penggembala kambing. Artinya beliau bersih dari membawa asma selain Rabb dalam bentuk keterikatan, kebanggaan, dan disiplin paradigma berpikir itu, karena sudah ditanggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan hidup beliau sejak sebelumnya. Ketiga, dalam keadaan bersih dari keterikatan dan kebanggaan serta disiplin paradigma berpikir ilmu manusia dan kecintaan dunia sebagaimana yang disombongkan oleh Qarun, karena telah ditanggalkan oleh Allah sejak sebelumnya.
bahwa beliau bukanlah dari sesuatu disiplin ilmiah tertentu dan beliau berdagang mengurusi pekerjaan duniawi bukan dalam rangka untuk mencintainya atau dijadikan sebagai tujuan. Terbukti dengan praktek dagang beliau yang amanah dan tidak merusak hak-hak berdagang dengan sesama. Keempat, dalam keadaan bersih dari keterikatan dan kebanggaan belenggu hawa nafsunya dengan sejarah beliau beristrikan Khadijah yang justru dilatar belakangi kesucian, kemuliaan akhlak dan pribadinya yang terhormat tidak tercela dengan hawa nafsunya. Artinya, beliau bersih dan membawa asma kepentingan hawa nafsunya yang membelenggu manusia. Demikian pula, beliau bersih dari keterikatan dan kebanggaan serta disiplin menurut pandangan orang kebanyakan. Terbukti dengan pernikahan beliau dengan Khadijah yang sama sekali tidak sesuai dengan tren laki-laki sebaya beliau. Kelima, dalam keadaan bersih dari keterikatan dan kebanggaan akal yang disombongkan dan prasangkaan yang dianggap kebenaran dan faham, isme maupun ideologi tertentu buatan manusia. Karena telah ditanggalkan Allah dalam perjalanan hidup beliau hingga bertahanus di Gua Hira dan menerima titah untuk membaca, terbukti beliau menyatakan ma'ana biqori atau aku tidak bisa membaca. Maka untuk berikra bismi rabbik sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka harus menanggalkan dan membebaskan diri dari kendala-kendala sebagaimana tersebut di atas. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui kendala-kendala berikra bismi rabbik, maka ada perbandingan metode berikra. Secara garis besar, manusia dalam melaksanakan aktivitas membaca dibagi dalam dua metode. Pertama adalah metode bismi rabbik atau membaca dengan syarat membawa atas nama Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Dan metode kedua adalah ikra bismi ghairihi, yaitu metode membaca yang berlawanan dengan ikra bismi rabbik. Meskipun manusia sama-sama berikra atau sama-sama membaca, tetapi dengan metode yang berlainan ini akan dihasilkan sesuatu yang sangat berbeda. Hal ini dikarenakan pada masing-masing metode berikra terdapat perbedaan instrumen, motivasi, pedoman yang diikuti hingga yang dituju dan akibatnya berlainan. Iqra bismi rabbik menggunakan seluruh instrumen diri secara optimal dan proporsional. Instrumen indera, rasio, dan spiritual diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca ayat-ayatnya. Namun, ketiga instrumen itu masih belum memadai karena memiliki keterbatasan. Karena itu manusia membutuhkan wahyu sebagai instrumen membaca, yaitu sebagai pedoman dan referensi hidup yang pasti. Seseorang yang tidak mau menggunakan instrumen ini secara optimal tidak akan mencapai kebenaran yang hakiki. Mereka yang dapat menggunakan instrumen ini secara padu disebut ulul albab, yaitu orang-orang yang membaca ayat-ayat Allah di alam semesta dengan keterpaduan zikir dan fikirnya. Sedangkan Iqra bismi ghairihi, membaca dengan menggunakan instrumen-instrumen diri tanpa dilengkapi dengan wahyu ilahi. Akibatnya mereka sering terjebak dalam keterbatasan instrumen itu sendiri. Indra hanyalah menghasilkan bacaan yang objektif indrawi. Ia sering tertipu. Tongkat yang dimasukkan air tampak bengkok, padahal kenyataannya tidak bengkok. Karena itu,
sangat naif bila manusia tidak percaya Tuhan karena tidak pernah melihatnya dengan mata fisiknya. Demikian pula dengan rasio, ia memiliki keterbatasan yaitu objektif rasional. Hal-hal yang tidak rasional tidak dapat dijangkau oleh rasio, begitu pula spiritual, ia sangat subjektif. Fakta yang dibaca bisa sama, tetapi kesimpulan dan aksi seseorang dari membaca itu bisa berbeda. Hal yang membuat berbeda ini adalah motivasi membacanya. Seseorang yang membaca dengan Iqra bismi rabbik sebagai landasan dan motivasinya secara ikhlas serta karena Allah Subhanahu wa taala, secara verbal ia melafalkan bismillah dan secara ruhani ia membersihkan hatinya dari motivasi nafsu. Misalnya pada saat melihat kemiskinan, seseorang yang membacanya karena Allah atau karena bismi rabbik, maka akan timbul rasa ingin menolong secara ikhlas. Sedangkan bagi seseorang yang motivasinya bukan karena bismi rabbik atau karena bismi ghairihi, ia akan terjebak kepada berbagai kepentingan. Karena pada saat hati manusia tidak diisi dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan akan meniupkan motivasi lain, harta, tahta, syahwat. Akibatnya seseorang akan menyimpulkan hasil bacaannya itu sesuai motivasinya sendiri. Aksi yang dihasilkan juga terjebak pada motivasinya itu. Terhadap kemiskinan yang dilihat bukan pertolongan yang dilakukan, tetapi pemberdayaan atau provokasi demi kepentingan nafsunya. Pemirsa rahimakumullah, seseorang yang beriqra bismi rabbik akan mengikuti petunjuk Allah sebagai petunjuk yang tertinggi. Ia akan menjadikan Al-Quran sebagai referensi hidup untuk masa lalunya dan masa depannya. Kebenaran akhir dirujukan kepada wahyu. Sikap inilah yang membuat seseorang mukmin tidak kehilangan arah dalam menjalani pertarungan pemikiran kehidupan. Tanpa ikutan yang pasti, manusia akan terjebak pada persangkaan hawa nafsu. Dan tauhid inilah akibat dari Iqra yang tidak membawa asma Rabb. Selanjutnya, konsistensi membaca dengan asma Rabb berarti menjadikan Allah sebagai satu-satunya pelindung. Sikap inilah yang akan mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dari kegelapan menuju cahaya. Sementara itu, seseorang yang terjebak kepada hawa nafsunya, persangkaan dan tauhid justru menuju arah yang berlawanan, yaitu dari cahaya menuju kegelapan. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhu muttaghut yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Hasil dari Iqra bismi rabbik melahirkan kesadaran iman, sedangkan bagi mereka yang telah beriman akan semakin bertambah kualitas keimanannya. Aksi yang dihasilkan dari mereka ini adalah amal soleh yang juga akan menambah pahala dan iman. Sebaliknya, orang-orang yang tidak Iqra bismi rabbik tidak dapat membaca alam sebagai ayat-ayat Allah. Semakin tinggi ilmunya tidak membuatnya sadar dan iman, tetapi justru membuatnya sombong. Ayat-ayat Al-Quran pun yang secara eksplisit merupakan petunjuk bagi orang-orang muttaqin, bagi mereka yang telah dikuasai nafsu justru dipolitisir dan dipelintir untuk kepuasan nafsunya. Sering terjadi pada saat kampanye pemilu misalnya,
para jurkam perang ayat secara sembrono. Ayat Al-Quran tidak dijadikan pedoman, tetapi sebagai pembenaran sikapnya yang sebenarnya telah menyimpang. Disinilah strateginya perintah Iqra bismi rabbik sebagai awal bimbingan yang merubah orientasi hidup manusia. Kehidupan jahiliyah yang membelenggu manusia dalam kegelapan, melalui perintah ini diretas menuju kehidupan yang merdeka dan penuh cahaya. Dengan Iqra bismi rabbik ini pula seseorang dapat menyingkap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik yang terucap maupun yang tercipta, untuk membuka tabir kesadaran yang lebih tinggi menuju ma'rifatullah dan peningkatan iman. Sayang bila kenikmatan dan Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar ini masih disia-siakan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.